Tabe Pukulun, selamat siang rekan-rekan, sahabat-sahabat saya di dunia nyata maupun dunia tidak nyata. Sahabat-sahabat saya yang biasa diprok bareng saya di Omah Blumbang maupun yang hanya sekedar mengenal saya lewat sosial media. Gimana kabar? Saya berharap panjenengan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat seger waras, tidak kurang satu apapun. Iseng nih karena nggak ada kerjaan. Sebenarnya bukan nggak ada kerjaan banyak. Lagi rehat aja, lagi nyantai aja. Terus tadi buka WA, banyak banget yang merespon, yang nanya. Jadi kemarin saya sempat bikin status di WA, kalimatnya aktivasi Haji Tapak Sesontengan 500.000 per orang sampai dengan 30 Mei 2021. Terus banyak yang nanya, ATS itu apa sih? Haji Tapak Sesontengan itu apa sih? Dan saya baru sadar ternyata banyak yang nggak ngerti juga tentang apa itu ATS. Jadi ngomong-ngomong tentang ATS, daripada saya bales satu persatu kan capek kan ya, nulis bales di WA satu persatu gitu, capek. Saya kepikiran mending saya bikin video aja. Silahkan buat temen-temen yang mau nanya-nanya tentang ATS, saya layani di sini. Cuman merespon pertanyaan dari rekan-rekan tentang apa sih ATS itu dan lain sebagainya. Begini, saya jelaskan mulai dari awalnya dulu nggih. Fitrah manusia, ngomongin fitrah. Fitrah manusia pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan dibekali dalam dirinya ya. Dengan dibekali dengan berbagai macam daya guna kehidupan. Apa sih daya guna kehidupan itu? Daya guna kehidupan adalah sesuatu yang akan membekali kita, yang akan mempermudah kita dalam hal kita melangsungkan kehidupan ini gitu. Daya guna kehidupan itu macam-macam. Orang-orang awam mungkin akan bilang kayak semacam bakat gitu. Ya boleh, daya guna kehidupan dibilang sebagai bakat boleh. Tapi di sini saya jelaskan daya guna kehidupan itu lebih pada segala potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita aplikasikan untuk mempermudah gerak hidup kita. Itu daya guna kehidupan. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Semua manusia tanpa terkecuali punya itu. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa daya guna kehidupan dalam dirinya. Nah, salah satu daya guna kehidupan yang melekat dalam dirinya itu yang biasanya secara umum disebut dengan namanya sistem imunitas. Apa sistem imunitas itu? Sistem imunitas adalah kemampuan tubuh kita dengan segala macam rangkaian sistem metabolismenya, kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi dalam diri kita. Itu namanya sistem imunitas. Itu bahasa paling sederhana. Karena saya bukan orang medis, karena saya bukan ahli kesehatan, saya menyederhanakan bahasa saya supaya teman-teman bisa nangkep. Sistem imunitas adalah kemampuan tubuh kita dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala macam komponen-komponennya yang memungkinkan untuk kita memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam diri kita. Itu sistem imunitas. Contoh paling sederhana gini, Anda boleh lakukan, tapi kalau ada sesuatu yang beresiko jangan nyalain saya. Contoh sederhana gini, Anda ambil pisau atau apa, lalu Anda sayat jari Anda dengan pisau kecil aja. Pastikan sampai ada luka di tangan panjenengan.
Terus luka itu nggak usah diobati, nggak usah dikasih obat merah, nggak usah dikasih apapun. Maka cepat atau lambat tergantung kemampuan tubuh panjenengan, luka itu berangsur akan sembuh dengan sendirinya. Itu adalah kemampuan diri Anda untuk mengobati setiap kerusakan atau setiap sakit penyakit dalam diri Anda. Dan saya menyebutnya itu dengan nama sistem imunitas. Nah, secara lebih tajam lagi, sebenarnya diri kita mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan segala sesuatu penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi panjenengan mungkin pernah dengar atau sering dengar bahwa penyakit itu obatnya ada di dalam. Ya, penyakit itu obatnya ada dalam diri kita sendiri. Dari mana dasarnya? Dari kemampuan atau daya guna tubuh kita yang namanya sistem imunitas itu. Di samping segala macam daya guna yang lainnya yang melekat dalam kehidupan kita. So, apa hubungannya dengan ATS atau aji tapak sesontengan? Nah, menyadari keberadaan setiap daya guna yang ada dalam diri setiap manusia. Sekian tahun yang lalu guru besar aji tapak sesontengan namanya Jero Atnyanawija, beliau mempunyai keresahan tentang kesehatan yang masih menjadi masalah utama di sekitar kita. Kesehatan selalu menjadi masalah utama buat banyak di antara kita. Nah, dari keresahan-keresahan itu, maka guru besar ATS pada waktu itu dengan beberapa rekan membuat beberapa eksperimen, termasuk gerak nyata yang pada waktu itu dilakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan mengadakan kegiatan penyembuhan segala sakit penyakit. Pada waktu itu sangat populer di lapangan Renon Bali. Beliau menggunakan nama atau bendera PG atau pengobatan gratis. Dari berjalannya proses dan dari berjalannya laku dari sesepuh aji tapak sesontengan, dari proses pada waktu itu mulai menemukan sebuah bentuk pola yang memungkinkan daya guna yang ada dalam diri kita ini untuk di-tune up, untuk dimunculkan lagi ke permukaan, sehingga setiap kita bisa menyembuhkan setiap kerusakan atau setiap sakit penyakit yang ada dalam diri kita tanpa kita harus menunggu bantuan dari orang lain untuk menyembuhkan. Dari dasar itulah akhirnya dilakukan berbagai macam riset, penelitian, try and error dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah pola kuncian bahwa caranya seperti ini. Lalu pada waktu itu guru besar aji tapak sesontengan melakukan eksperimen kecil dengan mengumpulkan beberapa orang, lalu mereka diaktifasi ATS atau dihidupkan kembali daya guna yang ada dalam dirinya. Lalu diamati. Dari proses pengamatan itu ternyata hasilnya baik dan lain sebagainya, sehingga secara singkatnya pada waktu itu ATS disebarluaskan ke masyarakat dengan tujuan agar masalah kesehatan mendapat solusi dan jawaban secara personal dari diri kita tanpa kita harus menunggu bantuan-bantuan dari pihak luar. Itu sejarah singkatnya gitu. Dan dari tujuan itu harapannya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengobati atau menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada dalam dirinya secara mandiri. Baik itu untuk untuk penyakit-penyakit yang sederhana, bahkan sampai penyakit-penyakit yang boleh dibilang berat. Awalnya seperti itu. Namun luar biasanya ATS ini selain sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri, mampu menyembuhkan diri kita sendiri dari sakit penyakit, ATS ini juga bisa digunakan untuk kita membantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah kesehatan. Artinya selain bisa menyembuhkan diri kita sendiri, kita juga bisa menyembuhkan orang lain dengan aji tapak sesontengan. Loh kok bisa? Ya bisa, karena daya guna hidup yang ada dalam diri kita, dalam hal ini kemampuan untuk menyembuhkan sakit penyakit, sudah di-tune up atau sudah dioprek lah dengan metode ATS itu. Terus caranya kalau mau belajar gimana? Apakah perlu ritual, puasa, dan lain sebagainya? Enggak.
Kita punya metode yang paling sederhana banget, sehingga memungkinkan panjenengan mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri hanya dalam waktu 5 menit setelah aktivasi, bahkan kurang dari 5 menit. Caranya gimana? Caranya tentunya saya nggak bisa sampaikan di sini, nggih. Cuman kalau panjenengan mau ngulik data, sudah banyak rekan-rekan yang membuktikan. Di sosial media panjenengan ketik saja Aji Tapak Sesontengan atau hashtag saya ATS, maka akan banyak sekali data-data tentang Aji Tapak Sesontengan, tentang geraknya, bagaimana sudah melayani masyarakat dengan bakti sosial yang diadakan, dengan ngayah secara personal. Banyak banget nih. Bahkan di masa pandemi ini, teman-teman terbukti tetap konsisten ngayah, membantu sesamanya, membantu kerabatnya, saudara, temannya yang lagi ngalami sakit penyakit dengan Aji Tapak Sesontengan. So, bagaimana caranya untuk bisa menguasai Aji Tapak Sesontengan? Caranya sederhana. Panjenengan hanya perlu mencari kami tua Aji Tapak Sesontengan yang terdekat di wilayah panjenengan. Lalu panjenengan aktivasi. Setelah aktivasi, panjenengan hanya cukup membayar biaya administrasi umumnya sebesar 1 juta rupiah per aktivasi. Cuman secara pribadi ini, saya membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang aktivasi Aji Tapak Sesontengan sampai dengan tanggal 30 Mei 2021. Anda tidak perlu membayar 1 juta untuk aktivasi. Anda hanya butuh bayar 500.000 per orang untuk aktivasi. Kenapa bisa demikian? Ya, karena saya ingin lebih banyak orang-orang di sekitar saya yang teraktivasi ATS, sehingga dalam dirinya mempunyai kemampuan untuk mengcover dirinya ketika menghadapi sakit penyakit. Bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari sakit penyakit, syukur-syukur bisa mengcover keluarganya, syukur-syukur bisa mengcover orang lain. Jadi sampai dengan tanggal 30 Mei 2021, kalau panjenengan ingin aktivasi ATS dengan saya, panjenengan cukup membayar biaya administrasi aktivasi sebesar 500.000. Tujuannya tadi saya sudah sampaikan, agar orang-orang di sekitar saya lebih banyak yang teraktivasi ATS, sehingga panjenengan mempunyai kemampuan untuk mengcover diri panjenengan sendiri, utamanya dalam hal kesehatan. Sederhananya seperti itu. Kalau sudah diaktifasi ATS berarti nggak bisa sakit dong. Ya bisa lah, kita masih manusia, masih darah dan daging, masih doyan B genyol, masih doyan B1, B2, ngerokok masih enak. Artinya sepanjang kita masih manusia, kita masih berpotensi untuk sakit. Bedanya adalah ketika kita sakit, kita bisa segera mengcover diri kita sendiri, sehingga kita bisa cepat merecovery diri kita dari sakit penyakit itu. Kesaksian sederhana dari saya, beberapa hari yang lalu saya sempat sakit. Waktu itu tanggal 18 kemarin, 18 April kemarin. Jadi tanggal 17 April malam-malam saya dengan rekan saya, kita main ke kuburan, ke makam sahabat saya namanya Mbak W. Kita malam-malam di sana. Saya dengan Mas Doni Purwaning Dumadi dan Mas Pijar. Pulang dari sana saya ngerasain badan saya gregesi. Saya sempat kepikiran, wah saya karena dari kuburan gitu. Pikiran saya kena sawan. Dan sepanjang hari saya menikmati rasa tidak enak di badan itu tanpa saya berpikir saya sakit gitu. Sampai akhirnya sore harinya saya ngerasakan kepala ini berat banget. Bahasa saya kayak nyunggi lumpang gitu. Jadi serba salah, duduk oleng, tiduran nggak nyaman, badan panas dan berkeringat. Saya berpikir, wah ini saya sakit, ini agak parah. Terus saya WA sahabat saya namanya Mbak Iin. Saya nanya, Mbak Iin, aku kondisi seperti ini, gini. Mbak Iin ini beliau salah satu tenaga kesehatan, tenaga medis sahabat saya. Termasuk saya juga komunikasi dengan Dokter Adi di Surabaya dan juga Dokter Eko di Surabaya. Beliau berdua sahabat-sahabat saya. Jadi saya komunikasi dengan 3 sahabat saya yang memang ahli kesehatan. Dan mereka mengatakan, oh kamu sakit gitu. Mbak Iin mengatakan saya sakit cikungunya. Dokter Adi dan Dokter Eko menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda. Dan konon setelah
beberapa rekan ngasih tahu saya, katanya cikungunya ini nggak ada obatnya, dan kalau terlanjur kena biasanya bisa agak lama, paling cepat 2 minggu badan akan ngerasain yang sedemikian rupa seperti yang mereka sampaikan, nggak bisa gerak, tulang sakit dan lain sebagainya. Dan jujur itu saya rasakan di hari-hari pertama. 1 sampai 3 hari saya benar-benar nggak bisa bangun. Bahkan untuk ngangkat gayung saja saya nggak bisa. Dan tentunya kalau nggak bisa ngangkat gayung, buat saya nggak begitu masalah nih, karena saya nggak pernah mandi. Jadi saya nggak ada kebutuhan untuk terlalu sering ngangkat gayung. Cuman ngangkat gelas saja nggak bisa gitu. Cuman akhirnya dengan ATS saya mencoba mentreatment diri saya sendiri. Dan luar biasanya di hari keempat saya sudah bisa duduk, saya sudah bisa melayani tamu-tamu yang datang terapi di tempat saya. Meskipun saya menjaga diri saya untuk tidak beraktivitas berat dulu, tapi minimal sudah lebih terrecovery. Sampai ada teman yang tahu, loh kamu kok sudah bisa gini. Tak tanya balik, loh kamu maunya apa? Kamu maunya saya terkapar sakit gitu, lihat saya sehat kok malah heran gitu. Dia bilang, ini aneh karena seharusnya cikungunya butuh waktu sekian hari untuk kamu menikmati rasa sakitmu. Tapi kenyataannya saya tercover jauh lebih cepat daripada yang umumnya terjadi, daripada yang teman-teman tahu dan lain sebagainya. Itulah salah satu manfaat ATS yang secara pribadi saya alami, termasuk keluarga saya, anak saya aktifasi ATS sehingga dia lebih bisa untuk mengcover kesehatannya, termasuk beberapa teman yang lain. Kalau di Magelang, panjenengan boleh cari data tentang Aji Tapak Sesontengan. Banyak rekan-rekan saya yang sudah saya aktifasi ATS, sehingga mereka bisa lebih mengcover dirinya sendiri, terutama dalam hal kesehatan. Di seluruh Indonesia panjenengan bisa cari teman-teman kami tua ATS untuk aktivasi ATS di mana saja. Nanti panjenengan boleh ketik di sosial media panjenengan hashtag saya ATS. Panjenengan akan temukan alamat atau nomor kontak rekan-rekan kami tua yang paling dekat dengan panjenengan. Berapa biaya aktivasi ATS? Umumnya 1 juta rupiah. Umumnya 1 juta rupiah per aktivasi per orang. Dan aktivasi ini hanya dilakukan sekali saja seumur hidup. Tapi panjenengan kalau mau ke tempat saya untuk aktivasi ATS sampai dengan tanggal 30 Mei 2021, panjenengan hanya cukup menyisihkan atau menginvestasikan dana panjenengan 500.000, panjenengan saya aktivasi ATS. Aku nggak punya duit mas, tapi aku butuh ATS. Kalau panjenengan dalam kondisi yang memang sedang tidak beruntung, panjenengan sakit berat, dan panjenengan butuh aktivasi ATS, datang ke sini. Saya aktivasi sukarela sesuai kemampuan panjenengan. Tapi kalau panjenengan cukup mampu dan panjenengan cukup peduli untuk pengembangan keilmuan leluhur bangsa Indonesia, sampai 30 Mei 2021 panjenengan cukup bayar 500.000. Itu gambaran singkat tentang Aji Tapak Sesontengan, termasuk apa itu aktivasi ATS. Untuk informasi lebih jauhnya panjenengan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti saya sempetin buat jawab. Atau panjenengan bisa langsung nyari di sosial media, boleh di YouTube, boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di Twitter. Panjenengan cukup ketik hashtag saya ATS, maka akan banyak informasi tentang Aji Tapak Sesontengan di sana. Kalau masih penasaran, sampean datang ke sini, panjenengan datang ke sini, kita ngopi bareng, tak buatin kopi single origin terbaik dari yang saya punya. Saya ceritani soal ATS gitu. Kira-kira ini informasi dari saya tentang aktivasi Aji Tapak Sesontengan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan cukup menjawab kegelisahan rekan-rekan terkait masalah kesehatan. Apalagi sekarang lagi heboh soal pandemi ya. Setiap kita punya kekhawatiran tersendiri terhadap kesehatan. Tapi ketika panjenengan menyadari daya guna yang ada dalam diri panjenengan, panjenengan akan lebih mudah untuk melewati itu dengan indah. Saya Agung Began Prabu, kami tua Aji Tapak Sesontengan. Terima kasih buat yang sudah nyimak. Tetap sehat, tetap bahagia. Dan buat rekan-rekan Aji Tapak Sesontengan dimanapun Anda berada,
Tetap semangat melayani rekan-rekan di sekitar Anda dan jangan pernah lelah untuk Indonesia. Saya ATS.